Dunia Pendekar dengan bangga mempersembahkan sebuah mahakarya dari Dharma Patria. Inilah Pendekar Mata Keranjang 108 dalam episode Istana Karang Langit bagian pertama. Sang surya merambat pelan untuk kemudian tenggelam di ujung laut sebelah barat. Bersamaan dengan itu, di bentangan kaki langit sebelah timur, samar-samar sang rembulan berwarna merah jingga mengintip dari lintasan awan. Cahayanya yang jingga kemerahan mulai semarak mengusap permukaan bumi. Pada saat yang demikian di tepi pantai laut utara yang bergelombang dahsyat, tampak dua sosok tubuh sedang berdiri dengan sikap tegang menghadap ke tengah laut. Ternyata mereka adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang laki-laki berbaju putih agak kusam, wajahnya kuning pucat, kulit mukanya tampak dipenuhi kerutan, pertanda usianya sudah tidak muda lagi. Kumisnya hitam legam, lebat dan panjang, sehingga dia kelihatan seperti tidak memiliki bibir. Rambutnya yang panjang melambai-lambai dipermainkan angin laut. Namun yang membuatnya kelihatan angker adalah wajah yang kuning pucat itu hanya memiliki mata di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan hanya merupakan rongga yang menjorok ke dalam. Adapun yang perempuan berwajah tiada bedanya dengan laki-laki di sampingnya, kuning pucat. Kulit wajahnya juga telah dihiasi garis-garis ketuaan. Anehnya, kulit wajahnya bertolak belakang dengan kulit dan bentuk tubuhnya. Kulit tubuhnya tampak putih mulus dan kencang. Bentuk tubuhnya padat, pinggulnya besar dan dadanya membusung menantang. Tubuh perempuan yang dibungkus pakaian putih tipis dan ketat ini tampak demikian menggiurkan. Di atas lubang hidung sebelah kanan tampak melingkar anting-anting warna hitam yang terbuat dari akar laut. Bibirnya tipis, berwarna merah saga. Meski tak muda lagi, tubuh mereka tampak kokoh. Tak ada suara yang keluar dari keduanya, seolah-olah tak menghiraukan air laut yang telah membasahi kaki dan pakaian bagian bawah. Pandangan mereka lurus ke laut. Tampak di sana seorang nelayan sedang mendayung sampan merapat ke pinggir pantai. Begitu sampan sudah merapat, laki-laki bermata satu itu langsung saja melangkah mendekat. "Hei, aku ingin pinjam sampanmu," teriak laki-laki bermata satu pada sang nelayan yang akan beranjak turun dari sampan. Begitu menoleh, sang nelayan sedikit terkejut. Bibirnya coba tersenyum, namun terlihat kecut. "Pinjam bagaimana, Den?" tanya sang nelayan dengan badan sedikit membungkuk untuk menghormat. "Bawa aku bersama temanku ini ke tengah laut. Kami ingin menikmati indahnya bulan purnama di sana." "Wah, maaf Den, aku sudah 2 hari melaut. Istri dan anakku tentu sudah cemas menunggu. Jadi aku harus cepat-cepat sampai di rumah. Lagi pula, aku tahu, tapi jasamu tidak cuma-cuma," laki-laki bermata satu memotong. "Yang ada maksud." Dari balik baju putihnya, laki-laki bermata satu mengeluarkan sebuah logam berwarna kuning. Di bawah cilatan cahaya rembulan, logam itu tampak berkilauan. Kemudian kakinya melangkah 2 tindak, seraya menjodorkan logam kuning yang ternyata uang emas itu kepada sang nelayan. Begitu melihat uang emas, mata sang nelayan kontan terbeliak seolah tak percaya. Kemudian matanya beralih dan memandang lekat-lekat ke arah laki-laki bermata satu di depannya, seakan minta jawaban. Melihat sang nelayan masih termangu, laki-laki bermata satu meloncat menarik tangan sang nelayan. Lalu ditaruhnya uang logam di telapak tangan laki-laki setengah baya itu. Sebentar kemudian,
Laki-laki bermata satu itu sudah meloncat ke atas sampan dengan gerakan indah sekali. Sang nelayan yang tangannya ditarik mau tidak mau ikut meloncat dengan gerakan seadanya. Tanpa berkata, perempuan berpakaian putih dan tipis itu turut meloncat pula ke atas sampan. Tak lama kemudian, sampan telah bergerak perlahan menuju tengah laut. "Sunti, jika tak mendayung sendiri, aku khawatir kita akan terlambat," kata laki-laki bermata satu sambil menoleh ke arah perempuan yang berdiri di sampingnya. Perempuan bernama Sunti ini hanya memandang dan mengangguk. Bersamaan dengan anggukan kepala Sunti, laki-laki bermata satu lalu beranjak ke depan, mendatangi sang nelayan yang tengah mendayung dengan perlahan. Kulihat kau sudah sangat lelah. Biar aku saja yang mendayung, kau istirahatlah," ujar laki-laki bermata satu. Lagi-lagi, tanpa menunggu jawaban, laki-laki bermata satu segera mengambil dayung dari tangan sang nelayan. Sementara Sunti tak tinggal diam. Begitu sang nelayan melangkah dan duduk, perempuan tua itu cepat beranjak mendekati laki-laki bermata satu. Segera diambilnya salah satu dayung dari tangan kiri sang laki-laki. Saat itu juga, sampan meluncur cepat begitu dua orang ini menghujamkan dayung yang terbuat dari kayu ke arah gelombang laut yang mengganas. Sampan pun terus membedah kedahsyatan gelombang, membanting-banting para penumpangnya. Di batu karang yang menjulang paling tinggi itulah bajingan itu mendekam. Laki-laki bermata satu menunjuk seraya memandang tak berkedip ke arah batu karang yang menjulang di tengah laut dengan satu matanya. "Semoga tidak salah alamat Kakang Sangsang, agar perjalanan kita yang jauh ini tidak sia-sia," sahut Sunti sambil menoleh ke arah laki-laki bermata satu yang dipanggil Sangsang. Kalau kita sampai di tempat lebih cepat dari perkiraan, berarti harus menunggu sesaat, dan kesempatan itu bisa kita gunakan untuk menyelidik, gumam Sangsang masih tak mengalihkan pandangan. Sunti tak menyahuti. Aku melihat tanda-tanda keganjilan di puncak batu karang itu. Lihat, sambung laki-laki bermata satu sambil mengarahkan telunjuk tangan kiri ke batu karang tinggi yang diapit beberapa batu karang. Beberapa batu karang yang seperti berputar mengelilingi batu karang yang menjulang tinggi itu tampak hitam kemerahan diselimuti cahaya bulan purnama. Tetapi pada bagian tengahnya bagai luput dari terpaan cahaya sang rembulan karena tersaput kabut dan terbuntal asap putih, sehingga bentuknya mirip bongkahan awan besar yang mengapung di atas lautan. Meskipun Kakang melihat hanya dengan satu mata, namun aku tidak ragu. Aku yakin pandangan Kakang lebih tajam daripada pandangan orang bermata dua, sahut Sunti yang bertubuh sintal seraya matanya mengerlik nakal. Sangsang mengalihkan pandangan ke arah Sunti. Matanya yang hanya satu menusuk tajam ke arah dada perempuan itu. Kumisnya yang lebat bergerak-gerak sedikit, mengikuti sungingan bibir yang tersenyum di baliknya. Sementara itu, meski matanya lurus ke depan, tetapi sepertinya Sunti tahu jika dia sedang dipandang. Dadanya yang kencang dan berbentuk bagus tampak sengaja dibusungkan. Apalagi, kain putih tipisnya lekat pada tubuhnya akibat tertiup angin laut yang kencang. Tetapi mendadak Sunti memberengut. Kala menoleh, ternyata laki-laki di sampingnya telah kembali menatap ke depan. Sementara tangannya sibuk menghujamkan dayung ke gelombang laut di bawahnya. Sambil mendengus kesal, perempuan itu kembali mengarahkan pandangan ke depan sambil mengayunkan dayung. Sampan ini lebih deras melaju ke depan, menuju ke batu-batu karang yang mengurung batu karang tinggi menjulang dan berkabut. Tak lama kemudian, sampan itu mencapai salah satu batu karang. Namun belum sampai merapat, Sangsang dan Sunti sudah melompat ringan. Begitu mendarat,
tubuh keduanya sudah tegak di atas sebuah batu karang. "Pulanglah Ki, anak dan istrimu pasti sudah cemas menunggu," teriak laki-laki bermata satu dari atas batu karang kepada sang nelayan yang ternyata telah tertidur. Sang nelayan amat terkejut, lantas buru-buru bangkit, tapi belum juga tubuhnya tegak, Sang sudah mendorongkan telapak tangannya ke depan. Seketika itu juga, serangkum angin deras melesat ke arah sang nelayan yang hanya terkesiap dengan mata mendelik. "Ah!" Angin deras pukulan laki-laki bermata satu telah menghajar dada sang nelayan. Disertai jerit tertahan, tubuh sang nelayan terbanting keras mengantuk sampan. Kembali terdengar lenguhan keluar dari mulutnya. Matanya sayu menatap dan perlahan-lahan memejam. Dan bersamaan dengan itu, tubuhnya tak bergerak-gerak lagi, mati. "Kita harus selalu waspada, Nyai," gumam Sang tanpa menoleh. "Di tempat seperti ini, tidak mustahil apabila si bangsat Mong Agung memasang jebakan-jebakan mematikan." Sunti sepertinya tidak mengindahkan kata-kata laki-laki bermata satu. Dia malah mendekat dengan mulut mendesah. "Di sini udaranya begitu dingin. Bagaimana kalau kita menghangatkan tubuh sejenak? Lagi pula," kata Sunti lirih. "Nyai," belum selesai Sunti meneruskan kata-katanya, lelaki bermata satu telah menyela tanpa menoleh. "3 dasawarsa aku menyiapkan segalanya. 3 dasawarsa kita memendam bara. Dan saat ini adalah akhir dari masa penantian panjang. Aku sudah tidak sabar ingin menjajal ilmu yang selama ini aku perdalam. Dan aku ingin orang pertama yang merasakan ilmuku adalah penghuni batu karang itu, Wong Agung." Terdengar ada kegeraman dalam nada suara Sang yang berat itu. Kulit mukanya yang mengeriput agak mengencang. Mata satu-satunya berkilat membeliak. "Simpan dulu amarahmu, Kakak. Kita masih harus menunggu hingga tiba waktunya," sahut perempuan tua bertubuh sintal itu, meredakan amukan amarah Sang. Sunti segera melangkah ke hadapan laki-laki itu. Lidahnya dikeluarkan sedikit, lantas dijilatkan ke bibirnya yang tipis dan merah saga. Melihat Sang seperti tak peduli, perempuan tua bertubuh sintal itu segera melingkarkan tangannya, dan dadanya yang tampak mulai turun naik ditempelkan ke dada Sang. Laki-laki bermata satu sedikit kaget. Raut mukanya berubah seketika, darahnya menggelegak, jantungnya berpacu lebih kencang, hingga tubuhnya panas seperti dipanggang bara, dan pandangannya segera dialihkan ke arah wanita di depan matanya. Perlahan-lahan, tangannya bergerak menakuk punggung perempuan di depannya. Batu karang masih terendam gelombang pasang. Malam pun belum beranjak, sebaiknya kita tunggu sampai gelombang surut. Dan waktu menunggu bisa dipergunakan untuk... Belum sampai perkataan Sunti selesai, Sang telah menundukkan wajahnya yang sudah tampak memerah dan hangat. Dilumatnya bibir tipis Sunti dengan bibirnya. Tangannya digeserkan ke arah dada yang membukit indah. Di antara tingkah deru ombak, sekarang tubuh basah keduanya terlihat menyatu. Sesekali terdengar desahan nafas panjang dan memburu. Malam merambat semakin jauh. Perlahan-lahan di ujung laut sebelah timur, langit tampak berubah warna. Cahaya kuning kemerahan sang mentari mulai merebak, menyibak gulita malam. Bersamaan dengan itu, batu karang tempat laki-laki bermata satu dan perempuan tua bertubuh sintal itu berada terlihat terang. Ke arah mana mata melihat, kini satu-satunya mata yang dimiliki jelas tampak sedikit membuka. Sang mendadak mencekal bahu Sunti di pelukannya. "Kita harus bergerak sekarang, Nyai," ujar Sang parau. Tapi perempuan tua bertubuh sintal itu rupanya tidak mendengar kata-kata Sang. Bahkan dadanya yang kini tampak terbuka dan masih berguncang-guncang dirapatkan kembali. "Kakak,
30 tahun kita mendekam dalam jurang Lebak Wedan. Selama itu pula, siang malam waktu kita hanya tersita untuk berlatih dan memperdalam ilmu. Kini ada kesempatan. Kuharap Kakang tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Teruskanlah Kakang, desah Sunti sambil tengadah memandang dagu Sangsang. Lelaki bermata satu menunduk, kumisnya yang lebat bergerak-gerak. Sementara Sunti memejamkan matanya, namun karena lama tak juga ada gerakan yang diharapkan, matanya membuka. Dan sekali ini sang perempuan terkejut. Satu-satunya mata milik Sangsang tampak merah dan memandang tanpa nafsu. Bahkan raut mukanya merah padam. Rahangnya mengembang. Dari bibirnya yang tertutup kumis terdengar dengusan. Ingat Sunti, kita akan menghadapi pertempuran. Dan sekarang saat itu sudah tiba. Simpan dulu gejolak nafsumu. Jika tidak, kau akan tahu akibatnya. Mendengar ancaman itu, buru-buru Sunti melepaskan rangkulannya. Kepalanya ditarik dari dada bidang Sangsang. Dan tanpa menutup dadanya yang masih turun naik dan terbuka, kakinya langsung mundur 2 langkah dengan kepala menunduk. Sunti, kita tunda dahulu permainan ini. Untuk mencapai puncak batu karang itu, kurasa kita masih harus mengeluarkan tenaga. Ujar laki-laki itu agak pelan saat Sunti beringsut dengan sedikit ketakutan. Mengapa Kakang berkata begitu? Tanya perempuan tua yang bertubuh sintal itu, memandang agak heran. Lelaki bermata satu ini tak menjawab. Hanya pandangannya diarahkan ke batu karang yang kini mulai kelihatan, seiring menghilangnya kabut dan asap putih yang menyelimutinya. Batu karang itu tinggi menjulang, dan sisi-sisinya hanya merupakan batu karang lurus ke atas, tanpa tanjakan dan gundukan, sehingga sisi-sisi itu menyerupai dinding tembok sebuah bangunan. Sunti sejenak terbelalak, lalu ditutupnya kembali kain bajunya yang terbuka dan berumbai-umbai tertiup angin. Kalau demikian halnya, sebelum kabut dan asap putih membungkus kembali, kita memang harus bergerak sekarang, kata Sunti akhirnya. Belum selesai perempuan itu mengucap kata-katanya, Sangsang telah berkelebat melangkahi beberapa selat kecil di antara batu-batu karang, dan Sunti segera mengikuti. Melihat gerakan ringan bagaikan bulu tertiup angin, dapat dibayangkan tingkat ilmu meringankan tubuh mereka. Hanya dengan beberapa kali lesatan, Sangsang dan Sunti sudah sampai pada sebuah batu karang yang berseberangan dengan batu karang yang menjulang tinggi. Kita harus bergabung untuk bisa melewati batu karang lurus itu. Sunti, kerahkan ilmu iblis pencakar langit, perintah laki-laki bermata satu. Tanpa pikir panjang, perempuan tua bertubuh sintal itu melepaskan ikat pinggang warna kuning yang melilit pinggangnya. Dengan sekali kebut, ujung ikat pinggang telah tergenggam di tangan kiri Sangsang. Berbarengan dengan itu, telapak tangan kanan Sangsang dan telapak tangan kiri Sunti yang terbuka sudah terangkat ke atas. Dengan hanya sekali jejak yang disertai bentakan menggemburu, tubuh mereka lantas melayang melewati pinggiran batu karang yang lurus bagaikan tembok itu. Begitu keduanya sudah berdiri tegak di pelataran batu karang yang menjulang, matahari telah berada 1 tombak dari permukaan. Wong Agung Keparat, keluarlah dari selimut hangatmu. Sekarang hari telah siang, sambutlah kedatangan kami berdua yang akan mengantar engkau ke akhirat. Teriak Sangsang lantang dengan pandang mata satunya ke arah sebuah bangunan batu yang berada sekitar 30 tombak di depan. Teriakan lantang yang disertai tenaga dalam tingkat tinggi itu terdengar menggelegar, hingga batu karang menjulang itu terasa bergetar, bagai kena hempasan ombak teramat dahsyat. Bahkan ombak yang datang menggulung ke arah batu karang di bawah terhenti barang sesaat. Tidak ada suara sahutan,
hanya debur ombak terdengar bergemuruh menyelingi. "Keluarlah tua bangka, terimalah takdir kematianmu hari ini." Laki-laki bermata satu itu kembali berteriak lantang, manakala tetap tidak ada sautan dari dalam bangunan batu di depannya. Sementara masih juga belum ada tanda-tanda kalau orang di dalam bangunan batu akan keluar. Rupanya kau sudah berubah menjadi pendekar ayam sayur, Wong Agung. Jadi tidak heran kalau kau takut menghadapi kedatangan kami. Teriak Sunti tak kalah menggelegarnya. Agaknya teriakan mereka kali ini tak sia-sia, karena Sangsang, Sunti, ada perlu apa sehingga kalian datang ke Karang Langit mengusik ketenanganku? Mendadak terdengar sautan dari bangunan batu di depan mereka. Suara itu menggema dan terdengar begitu dekat sehingga Sangsang dan Sunti sedikit terlonjak kaget. Tak dapat dipungkiri jika si empunya suara pastilah orang yang berilmu tinggi. "Bajingan tua, harap panggil kami sepasang iblis pendulang sukma. Kau tahu itu bukan?" Laki-laki bermata satu itu mendengus dengan menahan marah. Sangsang, Sunti, rupanya kalian masih gila gelar. Boleh, akan tetapi harus ingat, kalian berdua adalah juga sepasang manusia yang berbuat mesum sesama saudara seperguruan. Tentu kalian tahu itu bukan? Kembali terdengar suara lantang dari dalam bangunan tanpa terlihat sosok yang keluar. "Jahanam berdebah, tua bangka, keluarlah kau. Jangan bisanya hanya main sembunyi," bentak Sangsang sambil membuka tangannya. Lalu seketika itu pula disentakkannya ke depan. Sebongkah batu besar yang teronggok di depan bangunan batu lantas hancur berantakan, terkena hembusan angin pukulan jarak jauh Sangsang. "Tidak perlu menggasak batu itu jika hanya menginginkan aku keluar menemui kalian." Entah dari mana keluarnya. Tahu-tahu di depan bangunan batu itu telah berdiri seorang laki-laki tua yang berjubah ungu dengan tatapan dingin ke arah Sangsang dan Sunti yang berjuluk sepasang iblis pendulang sukma. Rambutnya yang putih disanggul, kumis dan jenggotnya yang panjang berwarna kemerahan. Meskipun kulit wajahnya telah tersaput kerutan, tetapi sisa-sisa ketampanan jelas tampak. Dialah sosok yang dipanggil Wong Agung. "Kalian belum menjawab pertanyaanku. Apa keperluan kalian datang ke tempatku?" tanya Wong Agung tenang sambil tersenyum. Rupanya usia sudah memakan ingatanmu hingga kau pikun tua keparat," gumam laki-laki bermata satu itu disertai seringai dingin. "Oh, jadi kalian hendak memperpanjang kisah 30 tahun silam?" tanya Wong Agung sambil tertawa terkekeh, sehingga gigi-giginya yang masih utuh dan putih tampak mengkilat terjilat sinar matahari. Kau makin cerdas, Jahanam tua," sela Sunti sambil memutar-mutar ikat pinggangnya. Kalau itu yang memang kalian inginkan, sungguh sayang. Aku tidak bisa melayani kalian. Aku telah mengundurkan diri dari gelanggang persilatan. Aku ingin mengisi hari-hari tuaku dengan ketenangan tanpa kekuasaan. Jadi silahkan meninggalkan tempat ini, ujar Wong Agung. Sia-sia kami melakukan perjalanan panjang, apalagi telah menanti sekian lama. Dan kini kami hanya kau sambut dengan ucapan sok sucimu itu, tua kebarat, geram Sangsang yang siap menyerang. Hari-hari tuaku malah tidak akan tenang sebelum bisa mengirimmu ke sangkar kematian, tua bangka. Sunti ikut angkat bicara. Matanya tak beralih nanar menatap bola mata Wong Agung. Suasana hening sejenak. Tiada suara yang terdengar dari tiga sosok yang sekarang hanya saling pandang itu.
Nyanyian burung laut yang biasa menyambut sang mentari pun seakan tidak terdengar. Mereka seperti sadar akan ada tanding ulang seperti 30 tahun silam yang telah menggegerkan dunia persilatan antara seorang tokoh pembela kebenaran dari Karang Langit yang bernama Wong Agung melawan sepasang tokoh sesat yang berjuluk sepasang iblis pendulang sukma. "Bersiaplah tua bangka, hiya!" Terdengar suara menggemburu membangunkan keheningan dari mulut Sangsang. Salah satu dari sepasang iblis pendulang sukma itu sudah memulai serangan dengan mendorong telapak tangan yang dialiri tenaga dalam dahsyat ke arah Wong Agung. Tetapi Wong Agung cepat memiringkan tubuhnya ke samping kiri untuk menghindari sambaran angin deras dan panas yang meluruk ke arahnya. Sayangnya, bias angin pukulan tadi tak luput seluruhnya dan sempat memerahkan matanya sehingga sejenak matanya dikedip-kedipkan. Mendapati serangannya begitu mudah dielakkan, Sangsang langsung menyambung dengan membuat lompatan 3 kali sehingga tubuhnya berada 1 tombak di hadapan Wong Agung. Dan begitu menginjak batu karang, kaki kanannya ditebaskan ke leher Wong Agung. Wong Agung menghindari tebasan itu dengan sedikit menekuk kakinya sehingga tubuhnya melorot ke bawah. Hasilnya, serangan Sangsang hanya menerpa angin sejengkal di atas kepala. Kini Sangsang makin geram, wajahnya merah padam, giginya terdengar bergemeletak. "Ternyata kau masih gesit tua bangka, tapi terimalah ini." Bersama dengan hilangnya bentakan, Sangsang merangsek kepalan tangan ke arah dada. Kembali Wong Agung hanya menghindar dengan mendoyongkan tubuhnya ke samping, hampir menyentuh batu karang. Tapi sungguh janggal terlihat mata. Tubuh Wong Agung yang doyong hampir menyentuh batu karang tetap lurus bagai disangga. Tapi tiba-tiba Sangsang membuat gerakan berputar dan kakinya deras menyapu ke arah kaki Wong Agung. Tapi sayang terlambat. Sebelum kaki Sangsang sempat menghantam, Wong Agung telah menyentakkan tangannya ke batu karang sehingga tubuhnya yang doyong melenting ke udara. Kemudian dengan ringan, kakinya mendarat di samping bongkahan batu yang telah hancur. 3 serangan ganas yang mematikan sudah dilancarkan. Tapi sejauh ini, Wong Agung hanya berkelit menghindar dan belum ada tanda-tanda untuk balas menyerang. Dalam hati Wong Agung pun tak luput sedikit tertegun. Sungguh tidak diduga dia mendapati serangan Sangsang begitu hebat yang dibarengi tenaga dalam begitu kuat. Sungguh tak disangka kalau kepandaian salah seorang dari sepasang iblis pendulang sukma yang pernah dipucendangi 30 tahun silam kini telah maju pesat. 30 tahun silam, pada masa itu sepasang iblis pendulang sukma termasuk tokoh sesat jajaran atas, tapi tingkat kepandaian dan kedikdayaan mereka masih berada di bawah Wong Agung sehingga sepak terjang mereka masih bisa diatasi. Memang waktu itu tokoh-tokoh sesat memegang kendali gelanggang persilatan, sementara tokoh-tokoh golongan putih yang berusaha menghadang gerak laju keangkara-murkaan satu persatu rontok di tangan orang-orang golongan hitam, dan kalaupun berhasil selamat, lantas menghilang tak tentu rimbanya. Memang waktu itu, tokoh-tokoh sesat memegang kendali gelanggang persilatan, sementara tokoh-tokoh golongan putih yang berusaha menghadang gerak laju keangkara-murkaan satu persatu rontok di tangan orang-orang golongan hitam, dan kalaupun berhasil selamat, lantas menghilang tak tentu rimbanya. Pada saat yang telah keruh itulah muncul seorang tokoh dari golongan putih yang tingkat kepandaiannya sukar ditandingi. Sepak terjangnya membuat tokoh-tokoh hitam jajaran atas terguling satu demi satu. Sejak itu, dunia persilatan kontan tersentak dan geger oleh kemunculan tokoh muda golongan putih yang segera menjadi buah bibir. Di mana ada ketidakadilan, kelaliman, dan kesewenang-wenangan, maka tokoh muda itu pasti muncul dan segera dapat menguburnya. Namun sejauh itu,
Orang-orang dunia persilatan hanya tahu asal tokoh muda itu, yakni sebuah batu karang menjulang yang diapit beberapa batu karang di tengah laut utara. Tentang siapa nama tokoh muda itu, hingga saat itu belum ada yang tahu, sampai akhirnya dunia persilatan menjulukinya Wong Agung dari Karanglangit. Karena merasa kedudukannya terdesak, tokoh-tokoh golongan hitam segera mengadakan gelar pandega untuk memilih tokoh yang pantas untuk dijadikan pemimpin dalam menghadapi Wong Agung dari Karanglangit. Datuk-datuk sesat dari seluruh penjuru angin diundang. Setelah terjadi pertarungan panjang selama 1 purnama penuh, maka muncullah nama sepasang iblis pendulang sukma sebagai pandega. Seperti yang sudah disepakati bersama, akhirnya pasangan tersebut resmi diangkat sebagai pemimpin tokoh golongan hitam. Demi mengangkat kembali kekuasaan golongan hitam, mereka lantas mengundang berlaga tokoh-tokoh golongan putih untuk menentukan siapa yang layak memegang kendali dunia persilatan. Dan jurang Geladak Perak adalah tempat yang ditentukan untuk berlaga. Karena merasa terpanggil untuk menyelamatkan dunia persilatan dari genggaman tangan orang-orang kalangan sesat, Wong Agung turun ke langgang, dan akhirnya di jurang Geladak Perak, Wong Agung harus bertarung melawan sepasang iblis pendulang sukma yang waktu itu menjadi pentolan golongan hitam. Setelah melewati pertarungan panjang dan amat melelahkan, akhirnya sepasang iblis pendulang sukma dapat dipecundangi Wong Agung. Malah mata kanan Sangsang, yaitu salah seorang dari sepasang iblis pendulang sukma, kena pukulan Wong Agung hingga mengakibatkan kebutaan, sementara Sunti terluka dalam. Sebagai seorang pendekar, Wong Agung tidak ingin menghabisi musuh yang sudah tidak berdaya itu. Dibiarkannya sepasang iblis pendulang sukma mengundurkan diri dari gelanggang. Maka sejak itulah tokoh-tokoh hitam lainnya perlahan-lahan mulai surut dan tenggelam. Dunia kembali damai dan tentram. Akan tetapi sejak itu pula Wong Agung menghilang tak tentu rimpanya, hilang bagaikan tenggelam di telan bumi. Bahkan hingga saat tokoh-tokoh sesat muncul kembali mengusik kedamaian, Wong Agung yang selalu dirindukan tak kunjung datang. Adapun latar belakang kehidupan sepasang iblis pendulang sukma bermula dari 2 orang saudara seperguruan. Yang laki-laki bernama Sangsang, wajahnya tampan, tubuhnya kekar dan berotot, matanya tajam, cerdik namun juga licik. Sedangkan yang perempuan bernama Sunti, parasnya cantik, kulitnya putih, pinggulnya besar dan bagus, dengan dada membusung menantang, tetapi sifatnya cepat jatuh cinta dan tidak dapat mengekang hawa nafsu. Hingga suatu ketika, kedua saudara seperguruan ini terlibat perbuatan mesum yang mencicikan. Sesudah turun gunung dan bergabung dengan tokoh-tokoh golongan hitam, 2 orang ini menamakan diri mereka sebagai sepasang iblis pendulang sukma. Kemudian, setelah terpilih sebagai pandega kaum hitam, mereka terlibat pertarungan di jurang Geladak Perak melawan Wong Agung. Setelah kalah, akhirnya mereka kembali ke tempat sang guru di Lebak Weden. Sang guru juga termasuk tokoh sesat pada zamannya. Julukannya adalah manusia titisan iblis, karena ia memiliki sebuah kitab bernama Kitab 12 Titisan Iblis yang menjadi rebutan banyak tokoh silat waktu itu. Setelah sembuh dari luka-lukanya, sepasang iblis pendulang sukma memaksa agar sang guru segera menurunkan Kitab 12 Titisan Iblis. Tapi manusia titisan iblis selalu mengulur waktu hingga kedua murid ini menghabisinya secara licik, yakni memberikan racun di dalam minumannya. Si manusia titisan iblis akhirnya tewas di tangan kedua murid murtad ini. Sejak saat itulah sepasang iblis pendulang sukma menghabiskan hari-harinya di jurang Lebak Weden dan mempelajari kitab 12 titisan iblis. Sesudah 30 tahun mendekam, kini sepasang iblis pendulang sukma muncul kembali. Di samping hendak membalas kekalahannya atas Wong Agung,
sekaligus bertekad mengendalikan dunia persilatan. Biarpun mereka sudah mempelajari kitab 12 titisan iblis, tetapi bukan hal yang mudah untuk menggulung Wong Agung. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan ketika 3 serangan mematikan yang dilancarkan Sangsang terhadap Wong Agung bisa dielakkan. Bahkan ketika Wong Agung sudah mulai membalas serangan, Sangsang kelihatan keteter dan terdesak. Pada satu kesempatan, Wong Agung menyilangkan kedua tangannya sejajar dada, lalu seketika mendorongnya kuat ke depan. Saat itu juga, dari kedua tangan Wong Agung melurup 2 kekuatan, disertai angin menderu tajam. Begitu cepat serangan itu meluncur, sehingga tubuh Sangsang langsung terjengkang 10 tombak ke belakang, disertai keluhan tertahan. Darah langsung merembes dari bibir melalui kumisnya yang lebat. Sangsang mengerang sejenak sambil memegangi bahunya yang kena pukulan Wong Agung. Tetapi tubuhnya segera bangkit, matanya yang cuma satu menusuk tajam. Untuk pertama kalinya Wong Agung sedikit kaget mendapati Sangsang bangkit dan hanya mengerang sebentar. Ia hampir tak percaya karena pukulan yang dilancarkannya itu dengan telak mengenai bahu laki-laki bermata satu itu adalah pukulan topan menerjang badai tingkat 6 yang dimilikinya. "Keluarkan semua pukulanmu, Wong Agung." Cepat Wong Agung membuka telapak tangannya, kemudian memutar-mutarnya di atas kepala. Itulah pukulan topan menggulung bumi dari tingkat ke-7. Begitu tapaknya berputar, terdengarlah desingan angin kencang bergulung-gulung. Saat itu juga Wong Agung menyorongkan tangan kirinya sambil membentak, "Hea!" Seketika angin bergulung cepat melesat ke arah Sangsang. Tapi sekali ini laki-laki bermata satu itu telah siap. Ketika gulungan itu hampir tiba, kedua tangannya dihantamkan dari samping pinggang ke depan. "Hea!" Batu karang yang tinggi menjulang itu bagai dilanda gempa, manakala kedua hantaman saling beradu hingga terjadi benturan dahsyat. "Sunti, sekarang tiba waktunya." Tiba-tiba Sangsang berseru kepada perempuan yang sejak tadi masih berdiri mematung. Selesai memberi perintah, kakinya mundur selangkah sambil bersedekap. Tanpa disangka, mendadak perempuan tua bertubuh sintal itu merobek pakainya tepat di dada. Maka tak ayal, 2 bukit yang masih bagus dan membusung itu terlihat jelas. Sambil tersenyum dan memutar ikat pinggang, Sunti melenggang maju. Wong Agung kontan menutup kedua matanya dengan telapak tangan sambil mundur beberapa langkah. Pada saat itu pula, Sangsang datang merangsek disertai bentakan-bentakan menggemuruh. Wong Agung kaget dan membuka telapak tangannya, tapi hantaman tangan Sangsang lebih cepat melanda dadanya yang terbuka. Tubuh Wong Agung segera terbanting menyuruk batu karang. Bajunya bagian dada robek dan kulitnya tampak membiru. "Kau tidak akan bisa bertahan lama jika terkena pukulan iblis merenggut sukma yang baru saja kulancarkan tadi, Wong Agung," ejek Sangsang sambil berkacak pinggang saat Wong Agung mulai merambat bangkit. Benar apa yang dikatakan Sangsang. Ketika tubuh Wong Agung belum sepenuhnya tegak, darah kehitam-hitaman tersembur dari mulutnya. Begitu berhasil berdiri, Wong Agung cepat menatap Sangsang dengan pandangan dingin seraya memegangi dadanya. "Iblis licik, kalian sudah berhasil menguasai kitab curian itu rupanya," Wong Agung membatin. Dan benar apa yang dikatakan oleh Paman Selaksa. 2 orang ini memang telah mencuri kitab 12 titisan iblis setelah menewaskan si manusia iblis. "Bagaimana Wong Agung? Benar bukan kata-kataku?" "Licik, kalian tidak akan pernah memperoleh kemenangan tanpa berbuat licik." Dengusan Wong Agung terdengar sengau dan sember. "Kini nyawamu telah ditenggorokan, Wong Agung. Tidak usah banyak bicara lagi. Terimalah saat kematianmu."
sergah Sangsang seraya menoleh dan mengangguk pada Sunti. Pada saat itu juga, hembusan angin panas langsung menyapu, tak kala wanita yang dadanya terbuka mulai menyabetkan ikat pinggang sambil mendekati Wong Agung. Masih terluka dalam, tapi Wong Agung tetap tenang, bahkan ia menanti serangan dengan memasang kuda-kuda. Ketika sabetan ikat pinggang melesat ke arah lehernya, sambil tetap memegang dada, Wong Agung melentikan tubuhnya ke udara. Tapi rupanya Sunti tak mau memberikan kesempatan sedikit pun. Begitu tubuh Wong Agung akan menjejak batu karang, wanita ini telah menyabetkan ikat pinggangnya, sehingga untuk beberapa saat lamanya tubuh Wong Agung kembali berputar-putar di udara. Menyaksikan hal itu, Sangsang menangkupkan dua tangannya sejajar dada. Dari telapak tangannya yang menangkup itu tampak mengepul asap tipis. Aroma bunga melati mulai merebak naik mengiringi kepulan asap. Begitu mencium aroma bunga melati, tiba-tiba Sunti menarik kembali ikat pinggangnya ke belakang, lalu menghentikan serangan. Sementara itu Wong Agung yang sedari tadi berjumpalitan di udara, cepat-cepat mendaratkan kakinya di atas batu karang. Bersamaan dengan itulah, tapak tangan Sangsang membuka dan dihantamkannya ke arah Wong Agung yang baru mendarat. Tubuh Wong Agung yang baru menginjak batu karang dan belum bisa menguasai keadaan sepenuhnya, kontan saja terhempas ke belakang. Luncuran tubuhnya baru berhenti sesudah mengantuk pada tiang batu penyangga bangunan. Tiang dari batu karang yang juga berperan sebagai tiang penyangga bangunan kontan hancur berderak. Tubuh Wong Agung yang berada di bawahnya tak ampun tertimbun reruntuhan batu karang. Kini, dengan langkah panjang, sepasang iblis pendulang sukma maju mendekat. Ketika kepala Wong Agung tampak menyimbul dari bawah reruntuhan, Sunti segera menyabetkan ikat pinggangnya ke arah mata kiri. Sementara itu Sangsang menghantamkan tangannya ke arah mata kanan Wong Agung. Wong Agung yang sudah tak berdaya hanya bisa menerima pasrah hingga dua pekikan tertahan terdengar dari bibir Wong Agung yang segera lunglai di atas reruntuhan batu karang sambil memegangi kedua matanya yang berdarah. Persoalan kita sudah selesai, Sunti. Kini tutup auratmu. Kita tinggalkan tempat ini sebelum air laut pasang. Seru Sangsang sambil menatap dingin Wong Agung yang menggeletar. Lelaki bermata satu itu lantas berbalik dan melangkah membelakangi. Tapi Kakang, tukas Sunti menjajari Sangsang. Jangan khawatir, dia tidak akan bertahan sampai malam hari, kata laki-laki itu lirih. Matanya langsung membelalak ke arah dada perempuan itu yang belum juga tertutup. Ketika matahari tinggal satu jengkal di ujung laut sebelah barat, dua sosok bayangan tampak melayang turun dari batu karang yang tinggi menculang dan mulai berkabut.